Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 9, yaitu bab yang kedua dengan bab yang berjudul Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Chandra Putra SPD, jabatan Guru PPKN. Tujuan pembelajaran bab yang kedua. Poin A. Untuk mengetahui makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian poin B. Untuk mengetahui hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbab. Yang pertama itu pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat. Kemudian yang C, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang D, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari yang A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar, seperti yang anak-anak ketahui, Undang-Undang Dasar kita sudah mengalami amandemen. Amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi sudah mengalami 4 kali amandemen. Kemudian gambar yang di sebelah ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau anak-anak punya Undang-Undang Dasar, silahkan bisa dikeluarkan, dipelajari. Buka pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 1, alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini menjelaskan yang pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Kemudian yang kedua, memuat dalil objektif, yaitu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu yang ketiga, memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Alinea yang kedua, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini mengandung makna yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu menjadi cita-cita nasional. Nah, cita-cita nasional itu mulai dari merdeka. Apa itu merdeka? Nah, merdeka adalah negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain atau negara lain. Bersatu. Bersatu itu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara yang lain. Berdaulat. Bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kemudian adil, bahwa menghendaki negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Kemudian makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian, dan papan itu tempat tinggal. Alinea yang ketiga berbunyi,
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea yang ketiga ini mengandung makna. Yang pertama, bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat Tuhan dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Bebas yang dimaksud yaitu bebas dari penindasan, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas menentukan nasib sendiri. Kemudian yang ketiga, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya alinea yang keempat. Di sana berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea yang keempat ini mengandung makna. Yang pertama itu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kemudian yang kedua, dalam alinea yang keempat ini terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, keempat materi ini kita akan bahas berikutnya. Kita mulai dari tujuan negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksudnya Undang-Undang Dasar itu adalah pembukaan dan pasal-pasal. Yang ketiga, bentuk negara. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk negara kita adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Ciri-ciri republik adalah suatu negara dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Kemudian yang kedua berikutnya, nama resmi negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Bentuk negara yang dimaksud yaitu bentuk susunan negara berupa negara kesatuan, bukan bentuk lain. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik, di mana pemimpin atau pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian yang keempat, dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea yang keempat secara jelas berisi rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Suatu bangsa akan besar dan kuat, bukan oleh bangsa lain. Demikian juga lemah dan hancurnya, bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Ini adalah pesan dari Bung Karno. Beliau adalah Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama. Raih dan wujudkan cita-citamu. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.